sebenarnya potensi-potensi anak-anak Indonesia itu sebagai hafiz atau penghafal Al-Quran adalah sangat tinggi ya. Alhamdulillah dengan adanya acara untuk hafiz di televisi itu membuat mereka termotivasi lagi untuk menghafalkan Al-Quran ya. Banyak sekali memang anak-anak Indonesia, bahkan orang tua ketika kami sebagai mentor itu menyampaikan bahwa mereka terinspirasi dengan Hilyah Qonita, terinspirasi dengan juara-juara hafiz yang lainnya. Dan bisa kita lihat semakin lama, semakin tahun berganti tahun, mereka yang menghafalkan Al-Quran itu semakin banyak. Dan bahkan di sekolah-sekolah pun itu didirikan atau diadakan program-program untuk menghafalkan Al-Quran. Dan bahkan juga berdiri rumah-rumah tahfiz Al-Quran, rumah-rumah tartil Al-Quran. Sehingga mereka pun tertarik untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau dahulu kita mungkin sulit mencari mereka anak-anak Indonesia yang usianya 10 tahun itu hafal Al-Quran 30 juz. Tetapi sekarang ini sangat-sangat banyak sekali mereka anak-anak Indonesia yang hafal 30 juz Al-Quran. Dan ini mudah-mudahan terus bertambah, semakin lama semakin bertambah lagi jumlah-jumlah mereka para penghafal Al-Quran yang membuat nanti Indonesia menjadi barokah. Dan bahkan mudah-mudahan nanti ke depannya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin-pemimpin di Indonesia ini pun adalah hafiz Al-Quran. Amin. Maka kita namakan rumah tartil Al-Quran ya, karena melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan tartil yang optimal, jangan bacaan yang setartil-tartilnya. Maka oleh karena itu kami di sini mengupayakan kepada masyarakat khususnya di wilayah kami dan juga untuk anak-anak di wilayah kami, mereka utamanya awalnya membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ya. Allah kehendaki dengan bacaan yang tartil, baca Al-Quran dengan tartil yang optimal. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa bacaan yang tartil adalah bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid dan juga makharijul hurufnya, serta mengetahui ibtida. Ibtida itu memulai bacaan Al-Quran dan juga wakofnya ya, wakof ini berhenti ketika membaca Al-Quran. Nah itu, jadi awalnya kami tahsin dahulu bacaan mereka. Mereka baca Al-Quran itu ketika mereka mengaku baca Al-Quran di luar ya, akhirnya ingin menimba ilmu di tempat kami, maka kami cek dulu bacaannya. Ketika memang belum benar, belum sesuai kaidah tajwid, makharijul huruf, dan juga belum mengetahui waqaf dan ibtidanya, maka kami mulai terlebih dahulu dari bacaan Iqra. Disesuaikan. Nanti kalau memang sudah mungkin mengetahui bacaannya, tidak perlu pengulangan yang banyak, maka di Iqra yang 5 atau 6. Kalau mungkin masih belum, harus dari awal, maka kami turunkan di Iqra 1. Itu berlaku juga untuk orang-orang yang dewasa, bukan hanya anak-anak saja ya. Maka kami katakan kepada murid-murid kami yang dewasa pun ya, bahwa mereka ke sini itu ya jangan membawa ya ego ya, merasa malu untuk belajar dengan diawali dengan baca tajwid, baca Iqra ya. Walaupun mereka ditempatkan di Iqra 1, kami sampaikan pada mereka bahwa pahalanya sama saja dengan mereka yang membaca Al-Quran ya. Bahkan mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala 2 ya. Bagi mereka yang mahir membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala 1. Maka bagi mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran ya, pahalanya 2. Pahala dia terus berusaha membaca Al-Quran, dan juga pahalanya ya dia terus mau membaca Al-Quran gitu ya. 4 ya. Jadi bacaan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kami belajar Al-Quran itu dengan guru-guru yang memiliki sanad ya. Almarhum
Kiai Haji Ahmad Muzammil, itu guru kami yang guru kami sekeluarga, saya, istri, anak saya Hilya, Aufa anak kami yang pertama, dan juga termasuk Muhammad Al-Fatih anak kami yang ketiga, itu guru kami. Kemudian Dr. Kiai Ahmad Fatoni, itu guru kami mengambil sanad Al-Quran dari beliau. Dan juga Dr. Kiai Ahsin Sakho, itu juga kami bertalaki dengan beliau ya. Dan alhamdulillah sekarang kami juga, atau saya juga sedang mengambil sanad qiraahnya Imam Ibnu Katsir gitu ya. Jadi bacaan Al-Quran adalah bacaan yang benar, yang baik dan benar adalah bacaan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada para tabi'in, kemudian tabi'in sampaikan pada tabi'in, sampailah kepada para ulama, dan sampailah langsung kepada kita. Itulah sanad Al-Quran. Nah, saya membaca Al-Quran, menjadi imam di masjid dan musola itu dengan bacaan qiraah Imam Hafs an Asim. Itulah bacaan yang paling banyak ya, riwayat yang paling banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia, bahkan di dunia ini. Nah, pada saat ini karena saya sedang mengambil qiraahnya Imam Ibnu Katsir, saya juga kadang menjadi imam dengan bacaan riwayat Imam Ibnu Katsir. Baik, untuk contoh bacaan riwayat Imam Hafs an Asim akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam Al-Quran mensyiarkan Al-Quran, bahkan saya katakan kepada istri, anak-anak kami, dan juga pada murid-murid kami, teruslah belajar Al-Quran sampai ya batas kita terakhir, yakni meninggal dunia. Karena dalam